Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, khususnya yang mengikuti channel YouTube pada kali ini, yaitu para santri baru Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 dan Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam acara orientasi santri baru tahun 2020. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatu wassalamullah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pada saat seperti ini saya akan menyampaikan hal-hal motivasi santri baru di Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 dan Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2. Santri baru saat ini beda dengan santri-santri baru sebelumnya. Santri baru kali ini santri baru pada masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anakku semuanya, hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama anak-anak di rumah dan selama pondok kita ini belum aktif untuk masuk kembali. Nah, perlu diketahui dalam saat-saat pandemi seperti ini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anakku semuanya, santri baru harus paham dulu apa itu COVID-19. Nah, virus corona adalah virus yang menyerang saluran pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Kita semua bisa memutus penularan COVID-19 ini. Nah, inilah pesan kesehatan dulu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Marilah kita saling jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga saudara-saudara kita dengan memutus penyebaran virus COVID-19. Hal-hal apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, setiap kali kita keluar rumah, kita wajib memakai masker. Anak-anak sudah punya masker di rumah, tentunya punya masker tidak lebih dari 2 masker yang kita punya. Untuk itu jangan lupa kalau kita keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua yaitu apabila kita bertemu dengan banyak orang, jaga jarak aman. Jaga jarak kita minimal 1 meter. Di keramaian atau dimanapun berada, kita harus bisa menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air yang mengalir. Dan di mana-mana kita juga harus siap sedia hand sanitizer. Jangan lupa itu anak-anak, kita siapkan di dalam tas kita. Untuk kemana-mana kita bawa hand sanitizer untuk menjaga diri kita dari penyebaran virus COVID-19. Dan terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan pola makan yang teratur. Kita harus mempersiapkan makanan kita dengan penuh gizi. Juga kita harus minum vitamin, olahraga yang cukup sehingga daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan sehat. Itulah pesan-pesan kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Mari kita jaga semuanya agar kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak sudah paham ya terkait dengan kita harus menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya saya akan menyampaikan untuk hal-hal apa saja yang dilakukan selama di rumah. Nah, anak-anak, di samping kita melaksanakan ibadah dan membaca Al-Quran di rumah, yang penting tetap semangat untuk belajar. Dan kita mulai kebiasaan-kebiasaan baru untuk belajar online atau jarak jauh melalui
media daring yang disiapkan baik dari pondok pesantren maupun dari unit-unit sekolahan mulai dari tingkatan ini. Nanti saya mohon juga kerjasama dari wali santri untuk tetap membimbing anak-anak di rumah untuk tetap mengikuti pembelajaran melalui media daring. Selanjutnya sudah mulai belajar untuk mengatur waktu. Kapan kita harus belajar, kapan kita harus mengaji, dan kapan kita harus istirahat. Waktu yang terlalu lama, yang selama ini kita panjang sekali kita libur di rumah, kita sering atau waktu kita tersita untuk membuka YouTube, media sosial, dan ini sudah saatnya harus dikurangi. Pengawasan orang tua juga sangat penting. Untuk itu, kerjasama yang baik dimulai dari kerjasama dari wali santri, dan juga nanti anak-anak juga bisa disiplin untuk bisa mengikuti pembelajaran online yang ada di pondok maupun yang ada di sekolahan. Anak-anak santri baru Al-Latifiyah 2 dan Al-Wahabiyah 1 yang saya banggakan. Bersyukurlah kalian semua diberi kesempatan untuk menimba ilmu di pesantren. Ada banyak hal yang nanti bisa dirasakan adik-adik selama di pondok. Jadi di pondok anak-anak dilatih untuk hidup mandiri, dilatih untuk disiplin, dan dilatih untuk bersosialisasi. Yang pertama mandiri. Anak-anak sudah mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru ada di pondok. Semuanya dilakukan sendiri, semua dilakukan secara mandiri, mempunyai tanggung jawab sendiri, menyiapkan segala sesuatunya sendiri. Kebiasaan-kebiasaan manja atau kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilayani kalau di rumah, sekarang kalau di pondok sudah pandai menyiapkan keperluannya dengan keperluannya sendiri. Dan ini merupakan pembelajaran. Semenjak dini kita harus bisa menyiapkan perlengkapan kita sendiri dan disiapkan oleh diri kita sendiri. Yang kedua, disiplin. Anak-anak di pondok juga dilatih kedisiplinan, disiplin waktu. Kapan waktunya kita harus bangun pagi, di mana di situ kita juga bisa melaksanakan jam-jam untuk sholat tahajud, dilanjutkan dengan jamaah sholat subuh, dan persiapan untuk kita berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah kita juga ada istirahat jeda waktu sebentar, di mana saat-saat kita juga makan siang bersama-sama dengan teman-teman, sampai nanti waktu itu bisa berjalan sampai malam hari, kita mengikuti kegiatan-kegiatan madrasah diniyah dan sebagainya. Disiplin waktu, dan inilah harapan dari orang tua, anak disiplin dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, disiplin aturan. Semua pondok pesantren, semua unit sekolah mempunyai tata tertib, mempunyai peraturan, yang mana peraturan ini harus kita laksanakan. Jadi anak-anak disiplin aturan, disiplin untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di pondok sesuai dengan aturan yang ada. Tata tertib pondok juga harus kita patuhi. Jangan sampai kita melanggar tata tertib pondok. Nanti kalau kita melanggar tata tertib pondok, pasti loh ada sanksinya. Nah, inilah pembelajaran-pembelajaran tentang kedisiplinan. Anak-anak yang ketiga, di pondok kita diajari hidup bersosialisasi. Hidup bersosialisasi adalah anak-anak akan dilatih dengan proses belajar mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di lingkungan pondok pesantren. Dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Ada nanti kita mempunyai kakak kelas, kita mempunyai santri-santri yang mungkin anak-anak ini mempunyai kakak-kakak kelas yang di kelas 2, kelas 3, bahkan ada yang di tingkat SLTP maupun SLTA, dan juga di tingkat mahasiswi. Nah, disitulah nanti adik-adik akan dikenalkan bagaimana
kita hidup bersama-sama, bersosialisasi di lingkungan pondok pesantren dengan sesuai dengan peran dan status sosial di masing-masing di dalam satu lingkungan, yaitu lingkungan pondok pesantren. Anak-anak akan mengalami proses pembelajaran dalam mengenal lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Nah, anak-anakku santri baru yang luar biasa, dalam hadis disebutkan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini santri Wahabiyah, santri Al-Latifiyah 2, kita semuanya dengan niat kita tolabul ilmi di pondok pesantren. Semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran. Tentunya kita sangat menginginkan bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Yang pertama, tanamkan niat yang tulus dan ikhlas. Bahwa kita niat bismillah, nawaitu, tolabul ilmi di pondok pesantren Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum dan di pondok pesantren Putra Al-Wahabiyah. Nah, yang kedua, kita semua juga harus patuh dan taat dan juga menghormati guru, ustadz, ustadzah, para pengasuh, pembimbing. Kita harus patuh dan taat kepada beliau semua. Yang ketiga, tetap dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh, dan yang paling penting, istiqomah. Yang keempat, tidak kikir, baik kikir harta maupun kikir ilmu. Adik-adik tahu kikir? Kikir itu sama dengan pelit. Kalau bahasa Jawanya medit. Nah, kita dididik di pondok pesantren, kita tidak boleh pelit. Pelit harta maupun pelit ilmu. Disinilah kita kalau mempunyai kelebihan ilmu, kita bisa memberikan ilmu itu kepada teman kita yang tidak bisa. Kita ajari teman-teman kita. Itu adalah bentuk sedekah ilmu kepada teman kita. Yang kelima, cinta kepada ilmu yang kita cari. Dan yang keenam, sabar dalam menghadapi cobaan, rintangan, dan juga tantangan yang kita hadapi. Di pondok pesantren, kita bersosialisasi, hidup dengan banyak sekali teman. Dan disinilah kita menghadapi teman-teman yang bermacam-macam watak, sifat, dan karakternya. Untuk itulah kita tetap sabar menghadapi apa yang kita hadapi dengan sabar, dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah jalan kita untuk thalabul ilmi diberi kemudahan oleh Allah. Dan yang ketujuh, luasnya waktu belajar dan jangan tergesa-gesa. Nah, disinilah kita dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan yang terakhir, kita selalu bersikap bijaksana dan hati-hati. Nah, inilah salah satu pesan bagaimana kita menginginkan kita ini menuntut ilmu, ilmu kita bisa bermanfaat dan juga barokah. Semoga kalian nanti belajar di Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 dan belajar di Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1 diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang mana nanti kita kelak bisa diberikan kepada anak-anak kita, saudara kita, bangsa kita, orang-orang yang membutuhkan. Dan inilah ilmu kita, berharap kita juga mempunyai kebahagiaan, kenikmatan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kebahagiaan di dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa ingin menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu. Demikian sedikit motivasi untuk anak-anak semua, para santri baru, baik santri baru Pondok Pesantren Putra Al-Wahabiyah 1
dan juga Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah 2 Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.